Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Desta Izzat Suryadi dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan ke-25 dengan 3 digit NIM terakhir 059. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang C++, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih saya nanti akan membahas tentang variabel, tipe data, konstanta, kemudian kita akan membahas tentang array, kemudian input pengguna. Nanti input pengguna ini ada getLine dan juga cin. Dan juga nanti kita akan membuat latihan, teman. Kemudian untuk level selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi, kemudian juga parameter, kemudian juga return, kemudian scope ya teman-teman. Scope di sini nanti ada scope lokal, ada scope global. Kemudian kita akan belajar tentang komentar, kemudian menggunakan using namespace std, dan juga nanti akan ada latihan lagi. Tentunya akan sangat seru. Maka dari itu, langsung saja kita mulai videonya. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam programnya teman-teman. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Nah, pertama kita akan membahas tentang konstanta di sini. Jadi const sendiri ini merupakan nilai yang konsisten teman-teman. Jadi uh, susah berubah. Nah, di sini saya menggunakan contoh pi ya teman-teman, nilai pi. Karena nilai pi kan merupakan nilai yang konstan teman-teman. Nah, di sini kita memiliki pertama teman-teman, kita memiliki include IOStream sebagai library-nya teman-teman. STL-nya, standar library-nya IOStream. Kemudian kita menggunakan using namespace std sebagai namespace-nya. Kemudian kita menggunakan integer main sebagai fungsinya. Nah, kita kemudian bahas ini teman-teman. Jadi const float ini nih artinya nilainya tuh terus konsisten. Nah, jadi bisa digunakan untuk nilai-nilai yang benar-benar tidak ingin diubah ya teman-teman. Nah, di sini kemudian kita ada float r. Nah, di sini float r di sini untuk menghitung jari-jarinya. Nah, jadi program ini kegunaannya untuk menghitung luas dari lingkaran. Nah, jadi pertama cout, kemudian masukkan jari-jari lingkaran, kemudian input. Nah, inputnya di sini langsung masuk ke dalam R. Nah, berupa tipe data float. Kemudian untuk perhitungannya di sini menggunakan variabel luas, menggunakan tipe data float. Nah, kemudian nilai pi, nilai konstanta tadi dikali R dikali R. Nah, untuk kemudian akan menghasilkan nilai luas lingkaran luas. Nah, kemudian akan menghasilkan return 0. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, masukkan jari-jari lingkaran. Di sini saya ingin jari-jarinya 7 saja. Ya, jadi luas lingkarannya adalah 153. Di sini karena tidak ada satuan ya teman, jadi 153 saja. Nanti bisa ditambahkan satuannya teman. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam const juga teman-teman, konstanta. Nah, di sini konstantanya beda. Kita menggunakan define ya teman. Di sini define sendiri tuh bisa bisa bermacam-macam kegunaan. Di sini sebagai contoh ya teman-teman, saya ingin menambahkan define long. Mungkin kita bisa memberi lingkaran boleh. Oke, boleh. Kemudian kita menggunakan luas. Nah, udah. Oke, jadi pada dasarnya define ini kita bisa menulis sebuah fungsi intinya. Tapi kita bisa memasukkannya ke dalam global teman. Jadi kegunaan define ini bisa banyak kali. Nah, kemudian konstanta juga bisa digunakan untuk mendeklarasikan teman-teman sebuah seperti ini pi. Jadi kita tidak perlu masukkan lagi ke dalam sebuah fungsi. Jadi ini kita bisa menggunakan di fungsi-fungsi manapun. Misalnya kita ingin membuat fungsi lagi, seperti contoh ya, void luas. Nah, nanti kita tidak perlu lagi mendeklarasikan lagi fungsinya karena ini sudah skopnya global teman. Jadi sudah cukup mudah untuk digunakan. Nah, kemudian di sini sama seperti tadi teman-teman, menggunakan masukan jari-jari, nanti kemudian akan menghitung
kelilingnya berapa? Menggunakan 2 kali pi dikali r. Nah, kemudian untuk luasnya, luasnya itu dipanggil dari hasil define ini, teman. Nah, kemudian ini r, artinya ini adalah inputannya dari r ini. Nah, kemudian operasinya akan dijalankan di sini. Jadi ini adalah operasi makro untuk menghitung sebuah rumus luas lingkaran. Oke. Kemudian di sini karena kita belum kita kemudian menampilkan luas dari lingkaran. Kemudian coba kita jalankan programnya. Oke, masukkan jari-jari 7, 14 nih. Nah, jadi keliling lingkarannya adalah 87, kemudian luas lingkarannya adalah 615. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke array. Nah, di array sendiri kita akan membahas teman-teman. Di sini pertama array yang tanpa menggunakan std, tanpa menggunakan library, dan juga ini adalah array yang menggunakan std. Jadi kita memasukkan sebuah library di dalam program kita. Oke, pertama saya akan jelaskan yang tanpa menggunakan library. Jadi konsepnya sama teman-teman. Kita menggunakan library seperti biasa. Nah, kemudian kita mendeklarasikan ini sebagai array-nya. Nah, jadi kalau di Python sendiri ya mirip seperti list ya, teman. Nah, di sini kita deklarasikan sebagai integer karena ini berupa nilai integer. Jadi ini hanya bisa memuat nilai berupa angka ya, teman-teman. Nilai-nilai angka yang berupa nilai integer, jadi tidak berupa nilai koma. Nah, jadi nilainya ada 5 di sini. Nah, jadi ada 90, 85, 75, 88, dan 92. Nah, kemudian daftar nilai akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian kita menggunakan looping ya untuk menampilkan daftar nilainya. Jadi konsepnya adalah ketika integer sama dengan 0, nah kemudian integer lebih kurang dari 5, kemudian i++, artinya ketika integer sama dengan 0, maka nanti i akan terus berjalan hingga i itu lebih kecil dari sama dengan 5. Ketika i lebih besar dari 9, ketika i sama dengan 5, artinya ini sudah false. Jadi ini akan terus looping dan akan menghasilkan nilai ini. Nah, cout nilai. Nah, di sini i ya teman-teman, integer i. Jadi ini reverse dari ini. Kemudian nilai ini merupakan variabel dari ini. Jadi menggunakan indeksnya sesuai ini, indeks ke 0, ke 1, 2, 3, dan 4. Jadi akan terus di looping sampai nilainya keluar. Kemudian cout endline. Kita coba jalankan dulu. Nah, akan menghasilkan nilai 90, 85, 75, 88, dan 92. Oke, sederhana teman. Kemudian kita masuk ke dalam yang menggunakan STL, menggunakan library. Di sini saya aktifkan. Ya. Jadi konsepnya mirip ya teman-teman sebenarnya. Di sini kita menggunakan IOStream, sama kemudian kita menggunakan library vector. Nah, jadi vector ini punya library sendiri. Jadi ini lebih memungkinkan kita memiliki banyak sekali fungsi-fungsi yang terbuka. Nah, di sini sebagai contoh ya ada pushback. Nah, ada juga nanti ada push forward dan juga lain sebagainya. Nah, di sini kemudian kita deklarasikan teman-teman di sini. Nah, menggunakan vektor, kemudian string. Nah, kemudian menggunakan variabel nama di sini. Jadi ntar akan tersimpan di sini, teman-teman. Jadi ini fleksibel. Jadi kita tidak perlu menentukan berapa nilainya maksimal itu berapa nilainya. Nilainya itu ada berapa, kita tidak perlu menentukan. Jadi sesuai dengan inputan yang akan masuk. Nah, di sini pushback nama. Nah, artinya nama itu akan dimasukkan ke dalam vektor nama. Nah, di sini vektor nama di sini merupakan tipe data string. Nah, jadi dia bisa memasukkan tipe data ini ya berupa kata-kata. Kemudian untuk yang kedua ada Budi, yang ketiga ada Cici. Kemudian sama konsepnya seperti tadi, cout daftar nama. Kemudian kita akan menggunakan looping, teman. Di sini string n. Nah, n ini sebagai variabel aja, teman. Nah, kemudian kayak gini, kemudian nama. Nah, artinya ini akan fleksibel, teman-teman, dengan berapa banyaknya nama yang tersedia di dalam vektor. Jadi akan terus looping sesuai dengan namanya. Kemudian sama halnya dengan kemudian ini akan ditampilkan n.
Nah, oke. Kemudian kita akan coba jalankan programnya. Nah, daftar nama Andi, Budi, dan Cici. Oke. Cukup sederhana, teman-teman. Nah, semoga kalian paham dengan penjelasan yang saya jelaskan. Lanjut ke selanjutnya. Oke. Di sini kita akan membahas tentang input, teman-teman. Cin. Di sini kita menggunakan fungsi cin. Nah, sama halnya ya, teman-teman. Pertama kita, nah jadi cin sendiri itu merupakan sebuah fungsi yang ada di library IOStream. Nah, jadi fungsi-fungsi umum ya seperti cout, kemudian scene itu tuh merupakan bagian fungsi dari IOStream. Jadi IOStream tuh menyediakan berbagai fungsi-fungsi yang umum digunakan. Ya, kemudian kita menggunakan namespace std, kemudian sama kita masukkan umur Anda, SIN. Nah, ini artinya kita memberikan input kepada umur. Nah, jadi umur ini akan diisi akan berupa nilai. Nah, berupa nilai berupa integer. Kemudian akan ditampilkan menggunakan fungsi cout, akan ditampilkan kemudian endline. Endline ini artinya kita mengakhiri sebuah line. Kemudian return 0. Oke. Kita coba jalankan, teman. Oke, umur Anda 18 tahun. Ya, umur Anda adalah 18 tahun. Oke, sekarang kita coba yang menggunakan getLine. Sebentar. Oke, sekarang kita akan menggunakan yang getLine, teman-teman, di sini. Di sini kita sama seperti tadi menggunakan IOStream, kemudian using namespace std. Nah, jadi getLine ini juga nih ada di library IOStream. Nah, kemudian integer main, kemudian ini kita menggunakan tipe data string ya, kemudian nama lengkap, kemudian cout nama lengkap. Nah, kenapa kita tidak menggunakan sin aja? Kan itu sama aja memberikan input. Itu tidak bisa, teman-teman, karena kalau kita memberikan spasi, nanti hasilnya akan error. Maka hasil yang setelahnya itu tidak akan keluar. Maka di sini kita menggunakan getLine, teman-teman. Jadi fungsi getLine ini kita bisa mengambil line yang kita inputkan. Nah, jadi nanti nama kita seandainya Desta Izzat Suryadi. Nah, jadi walaupun ada spasi, nanti akan tetap dihitung sebagai satu nilai. Jadi spasinya itu akan dianggap sebagai nilai, teman-teman, oleh getLine. Nah, jadi fungsinya digunakan seperti ini, teman-teman. Cin, nah kemudian nama lengkap, kemudian halo, kemudian menggunakan variabel nama lengkap. Oke. Kemudian kita akan coba jalankan programnya. Oke, nama lengkap Desta. Ya, halo Desta Izzat Suryadi. Oke, jadi seperti itu, teman-teman ya. Di sini ada spasi ya, teman-teman. Kalau kita hanya menggunakan yang pertama, maka akan itu, teman-teman, tidak akan keluar sini. Maka kita harus menggunakan yang namanya getLine untuk menghasilkan nilai itu. Sekarang kita coba deh ya, teman, eksperimen. Ini kita matikan. Sorry. Di sini kita coba ya. Nah, di sini kita coba masuk Desta Izzat. Nah, maka jika kita tidak menggunakan getLine, maka hanya akan menampilkan halo Desta. Maka yang ada kata setelahnya, setelah spasi, itu dianggap tidak ada, teman. Maka itulah fungsinya kita menggunakan getLine. Oke, semoga kalian paham. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam latihan ya, teman. Di sini pertama kita akan latihan terkait dengan konversi suhu. Cukup sederhana. Sorry. Oke, di sini kita akan melakukan konversi suhu. Di sini kita menggunakan float Celsius. Sama ya, teman-teman. Kita menggunakan sin. Kita masukkan Celsius ini ke dalam Celsius. Nah, kemudian kita operasinya ada di sini.
Dan kita membuat tipe data baru menggunakan float, kemudian menggunakan variabel baru. Nah, kemudian ini dari nilai Celsius kita kalikan dengan 9/5 ditambah 32. Maka nanti akan menghasilkan sesuai dengan perhitungan. Oke, kita coba jalankan program. Oke, di sini saya ingin masukkan 35 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah konversi dari 35 derajat Celcius adalah 95 derajat Fahrenheit. Oke. Cukup sederhana teman-teman untuk konversi suhu. Kita lanjut yang kedua. Ya, untuk latihan yang kedua di sini kita menggunakan vektor input teman-teman. Nah, di sini kita memiliki pertama-tama kita memiliki dua library. Nah, di sini sama menggunakan namespace std. Nah, kemudian kita panggil ya teman string vektor. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel daftar. Di sini kemudian string nama. Jadi kita tidak perlu menggunakan vektor lagi karena ini hanya akan menyimpan nama kita. Kemudian cout berapa nama yang ingin dimasukkan. Nah, di sini kemudian chain masuk ke dalam jumlah. Nah, jumlah ini nanti akan masuk ke dalam integer ini. Jadi berapa banyak nama yang ingin kita masukkan. Kemudian check ignore artinya kita akan membersihkan lembaran baru. Jadi kita akan membersihkan. Jadi tidak ada data yang tertumpuk ya, supaya menghindari terjadinya error ataupun akan kekurangan data. Oke, kemudian kita akan melakukan looping teman-teman di sini. Kemudian kita panggil i integer sama dengan 0 sama menggunakan ketika i lebih kurang dari jumlah. Jadi akan looping sesuai dengan jumlahnya teman-teman. Kemudian i akan terus bertambah. Kemudian akan cout kita akan masukkan nama ke i ditambah 1. Nah, jadi sesuai dengan namanya. Jadi ntar karena itu dimulai dari indeks ke 0, maka kita harus tambah 1. Jadi supaya angkanya jadi angka anak nama pertama, nama kedua, dan seterusnya. Jadi tidak ada angka 0. Kemudian getLine sama tadi teman-teman seperti yang sudah diajarin, supaya namanya itu bisa ada spasi. Kemudian kita menggunakan pushback. Nah, jadi nama tadi akan dimasukkan ke dalam vektor daftar. Oke, kemudian akan di cout, artinya kita akan menampilkan nama-nama yang sudah dimasukkan tadi. Nah, kemudian kita juga menggunakan looping untuk menampilkan daftar nilainya. Karena kan ini berupa string berupa vektor teman-teman. Jadi tidak bisa hanya menggunakan satu kali tampilan saja. Kita menggunakan for untuk menampilkan supaya lebih efisien. Oke. Kemudian akan kita jalankan programnya. Oke, berapa banyak nama yang ingin dimasukkan? Saya ingin memasukkan 5 nama. Di sini masukkan Desta Izzat. Di sini ada Asta Yuno. Di sini ada Fajri Zaid. Kemudian ada Satrio Lang. Kemudian ada Rain sama Agoy. Oke. Nah, jadi nama-nama yang dimasukkan tadi pertama ada Desta Izzat, kemudian ada Asta Yuno, kemudian ada Fajri Zaid, ada Satrio Lang, dan juga Rain Agoy. Jadi nama-nama ini ditampilkan berdasarkan hasil looping yang sudah tadi dibuat ya teman. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Oke, lanjut yang Alpro 10.2. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran scope ya teman. Jadi scope itu dibagi menjadi 2. Jadi ada scope variabel global, kemudian ada scope variabel lokal. Nah, jadi scope variabel global itu apa sih teman? Jadi scope variabel global itu artinya nilai variabel ini bisa digunakan di semua fungsi. Jadi kita ingin buat fungsi sebanyak apapun, kalau dia menggunakan variabel global, maka kita akan bisa menggunakan variabel itu dimanapun fungsi itu.
Kemudian untuk variabel lokal, dia hanya bisa digunakan di dalam fungsi itu. Jadi tidak bisa digunakan di fungsi lainnya. Jika digunakan akan bernilai 0. Oke, nah di sini sebagai contoh itu, nah, kita menggunakan integer nilai global akan bernilai 10. Nilainya adalah 10. Integer global ya. Kemudian untuk nilai lokalnya adalah 5. Nah, di sini untuk pengujiannya di sini, nah, kita akan menampilkan nilai global di sini dan juga nilai lokal. Tentunya di sini nilai lokal akan keluar, teman-teman, karena ini masih berada di dalam satu fungsinya. Oke. Kemudian di sini kita akan tampilkan di sini cetak. Artinya di main ini akan kita tampilkan nilai-nilai ini. Kemudian cout akses variabel global di main. Nah, artinya kemudian kita akan mengakses nilai global di main menu. Kan artinya ini sudah beda fungsi, teman-teman. Nah, tapi kita akan bisa tetap mengaksesnya. Coba kita jalankan programnya. Nah, jadi ini nilai global bisa diakses di sini, kemudian nilai lokal bisa diakses di lokalnya sendiri, dan kemudian variabel global bisa diakses di mana? Contohnya ada di fungsi main, artinya dia bisa dicetak di mana. Oke, teman-teman, mungkin sekian untuk yang scope. Kita lanjut ke fungsi. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam program untuk fungsi, teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita ada punya fungsi sederhana bernama void hello. Artinya ini tidak memiliki keluaran apa-apa. Kita tidak perlukan masukan apa-apa ya, teman-teman. Di sini hanya akan menampilkan sebuah print. Nah, akan menampilkan sebuah print doang. Jadi kita tidak perlu memasukkan apa-apa. Tidak ada input yang kita masukkan. Nah, jadi kita panggil jadi di sini halo. Nah, sebentar kita akan tambahkan juga nanti supaya lebih asik. Void nama. Ini terus kita bisa panggil, teman-teman, nama. Nah, mantap. Jadi nanti akan terpanggil halo, ini fungsi tanpa parameter, dan juga iza. Oke, sekarang kita coba buktikan. Oke, halo, ini fungsi tanpa parameter, kemudian iza. Oke, teman-teman, sekian. Ini cukup sederhana ini. Kita lanjut yang kedua. Ini adalah fungsi dengan parameter. Sebentar. Oke. Nah, di sini artinya kita memasukkan sebuah input, teman-teman, di sini. Oke, sorry. Sini salah. Oke. Nah, jadi di sini kita memasukkan sebuah parameter berupa string, teman-teman. Di sini kita memberikan input. Nah, jadi kasih nama. Nah, di sini berarti sapa, artinya nanti akan dimasukkan nilai desta ini. Kemudian akan dimasukkan lagi nilai izat. Halo, nama, izat, desta, kemudian izat. Jadi akan ditampilkan sebanyak 2 kali dan akan menghasilkan nilai halo desta dan halo izat. Oke, coba kita jalankan programnya. Halo izat, halo desta. Oke. Ini cukup sederhana, teman-teman, karena ini hanya memberikan parameter saja. Nah, ini merupakan parameter sederhana. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan parameter yang memberikan sebuah keluaran yang ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke programnya, teman-teman. Ini merupakan sebuah fungsi menggunakan nilai return value. Nah, jadi di sini pertama-tama kita membuat fungsi, teman-teman. Di sini ada fungsi tambah. Nah, ini untuk nilai penjumlahan. Nah, di sini kita ilustrasikan, teman-teman, fungsi tambah ini di dalam fungsi main. Di sini ada 5, 3. Artinya nilai 5 ini akan masuk ke dalam ini A. Kemudian nilai 3 akan masuk ke dalam B. Kemudian operasi ini akan dijalankan di dalam sebuah fungsi tambah. Nah, akhirnya nanti akan di return hasil A ditambah B.
Nah, kemudian akan menghasilkan nilai penjumlahannya. Nah, di sini saya ingin mendemonstrasikan lagi untuk mencari nilai perkalian. Nah, sama aja teman-teman, di sini perkalian, artinya kita tinggal ubah saja di sini menggunakan simbol bintang, artinya perkalian. Di sini sama aja, kita akan mengeluarkan si ini. Oke, di sini sudah terkeluar. Hasilnya jadi 4. Nah, jadi ada perkalian 4 dan juga ada perkalian 4 kali 6. Saya 24 dan juga di sini hasilnya adalah 8. Oke, kemudian kita akan jalankan coba programnya. Nah, hasil penjumlahan adalah 8 dan hasil perkalian adalah 24. Jadi intinya adalah fungsi ini bisa kita buat, kemudian juga kita bisa inisiasikan, kita panggil ya di dalam fungsi main. Jadi fungsi main itu sangat krusial. Jadi kita melakukan pemanggilan, melakukan operasi ada di fungsi main. Jika kita ingin membuat kode itu lebih rapi, kita bisa menggunakan sebuah fungsi. Jadi lebih terstruktur mana yang perlu dilakukan program ini mana. Jadi fungsi main hanya digunakan untuk memanggil. Oke. Kemudian kita clear dulu di sini. Oke. Kita close. Oke, kita lanjut ke fungsi comment. Ya, oke teman-teman, di sini kita akan belajar fungsi comment. Nah, jadi di sini comment sendiri ini ada dua tipe ya teman-teman. Nah, pertama ini komentar itu hanya berupa satu baris. Kemudian ada komentar yang multiple line. Jadi kita bisa membuat komentar dengan baris lebih dari satu. Nah, di sini kita buat contoh lagi teman-teman. Di sini jadi kita harus membuat namanya strip 2 kali gini. Saya insert. Nah, di sini kita bisa membuat lagi. Jadi untuk yang dua line kita harus gini, kemudian ditambah dengan yang bintang. Oke, di sini saya bisa. Oke, jadi akhir diawali dengan garis miring bintang. Akhir juga diakhiri dengan bintang garis miring. Oke, itu adalah contoh sederhananya. Kemudian kita akan lanjut ke dalam std. Oke, di sini kita akan bahas terkait dengan std ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tentang penggunaan using namespace std. Jadi using namespace std ini merupakan standar supaya kita tidak perlu menulis namespace lagi. Nah, jadi ketika kita menggunakan namespace std, maka cout ini akan bersih. Jadi kita tidak perlu lagi menulis std cout dan lain sebagainya. Jadi akan mempermudah kita dalam menulisnya. Nah, kemudian ketika kita tidak menggunakan using space std, seperti contoh di sini, maka ketika kita melakukan sebuah fungsi, kita harus menggunakan standar ini, teman. Jadi akan memakan cukup waktu, teman. Jadi kalau saya biasanya menggunakan using space std karena akan memudahkan kita ketika kita melakukan sebuah pemrograman. Jadi kurang lebih itu saja bedanya, teman. Tapi kadang kegunaan std ini bisa lebih macam-macam. Jadi membuat kode biasanya lebih efisien dan juga membuat performa lebih cepat, teman, daripada kita menggunakan namespace std. Oke, kemudian kita akan lanjut ke latihan. Di sini saya ada dua latihan. Pertama, kita akan membuat kalkulator dulu deh. Oke, di sini kita membuat kalkulator sederhana ya teman-teman. Ada fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Fungsinya sama ya teman-teman untuk melakukan sebuah kalkulator. Di sini kita memiliki tipe data dan juga variabel. Kemudian kita membuat float juga nilai A dan B. Jadi nilai A dan B ini untuk masukkan input. Jadi supaya lebih fleksibel lagi, kita menggunakan nilai float. Oke, kemudian kita akan menampilkan cout kalkulator mini dan kemudian akan cout. Nah, kemudian kita berikan opsi kepada user untuk memilih
Untuk opsi 1 adalah tambah, opsi 2 adalah kurang, opsi 3 adalah perkalian, dan opsi 4 adalah pembagian. Kemudian akan ditampilkan tampilan menu. Nah, jadi scene, pilihan. Nah, nanti user akan memasukkan pilihannya dari tambah, kurang, bagi, kali. Nah, setelah pilihan user sudah dimasuk ke dalam ini, variabel pilihan, kemudian program akan menanyakan pada user, masukkan angka pertama menggunakan cin ya, sin A. Jadi nilai input user tadi akan dimasuk ke dalam A. Kemudian kita menggunakan cin B lagi teman-teman. Jadi untuk memasukkan nilai angka kedua. Selanjutnya kita menggunakan switch case. Nah, ini saya suka banget. Nah, jadi switch case ini berguna ketika ada case gini, ada kondisi-kondisi yang kita membutuhkan angka gini. Jadi case ini bisa kita ganti teman, sesuai dengan pilihan dari user. Jadi sangat fleksibel sekali kegunaan switch case. Kita juga bisa menggunakan if else jika kita mau, tapi kalau menurut saya kita harus sebaiknya menggunakan case saja, karena supaya lebih hemat tempat dan juga lebih cepat kita menulis kodenya. Jadi untuk case yang pertama sama teman, A ditambah B, kemudian break artinya kita akan keluar dari kondisi ini, kondisi yang pertama. Kemudian sama yang kedua, kemudian yang ketiga juga sama, A dikali B, kemudian case yang keempat, A dibagi B. Kemudian default artinya jika dia tidak memasukkan opsi yang benar, maka nanti akan menampilkan pilihan default untuk mengantisipasi terjadinya human error atau kesalahan dalam input. Oke, kita coba jalankan programnya supaya jelas. Oke, di sini kita pilih perkalian saja. Angka pertama 60,5. Angka kedua adalah 35,8. Jadi hasil perkaliannya adalah 2165 dikali 9 dikali 9,9. Nah, hasilnya adalah itu. Oke, mungkin ini adalah contoh latihan yang pertama. Kemudian kita akan masuk ke latihan yang kedua. Di sini kita akan membuat pengelolaan barang ya, teman. Jadi ini konsepnya adalah kita menjadi sebuah kasir. Kita memiliki sebuah barang dan kita akan menjualnya kepada pembeli. Jadi ini program untuk memudahkan kita dalam melakukan jual beli. Oke, pertama kita menggunakan dua standar library teman, berupa IOStream dan juga vector. Kemudian kita menggunakan namespace std. Kemudian kita juga menggunakan vector untuk memasukkan nama-nama barang apa saja yang dibeli user. Kemudian juga kita menggunakan vektor integer untuk harga barangnya. Jadi bisa banyak barang yang akan dibeli. Kemudian kita menggunakan integer pilihan. Nah, ini berupa pilihan, jadi akan menampilkan pilihan dari user. Sama ini untuk opsi yang pertama ada tambah barang. Untuk opsi kedua ada tampilkan barang-barangnya. Kemudian opsi 3 ada hitung total belanja. Kemudian opsi keempat ada keluar, jadi keluar dari program. Kemudian kemudian ada pilih menu, kemudian masuk ke pilihan, akan disimpan ke dalam variabel pilihan. Kemudian kita menggunakan condition ketika pilihan itu sama dengan 1, maka nanti akan dijalankan program ini. Maka string sama dengan nama, kita membuat variabel nama itu. Di sini kemudian kita membuat variabel harga juga. Di sini kemudian kita masukkan nama barangnya apa. Kemudian kita menggunakan check ignore, artinya kita mengabaikan kalau ada data yang tertumpuk itu. Kemudian kita menggunakan chain getLine. Nah, sama ketika namanya itu ada spasi, maka tidak terjadi error. Kemudian cout, masukkan harga barang, chain masuk ke harga, variabel harga. Kemudian setelah ini selesai dimasukkan, kita menggunakan pushback. Nah, artinya ini menggunakan fungsi yang ada di dalam vektor. Kemudian ini mengambil dari variabel nama, kemudian pushback mengambil variabel dari harga. Kemudian akan ditampilkan barang ditambahkan.
Kemudian ketika pilihan tidak sama dengan 1, artinya pilihan itu adalah sama dengan 2, maka program akan menampilkan daftar barang. Nah, jadi ketika barang sama dengan empty, nah ini adalah salah satu fungsi di dalam string ya teman, dalam vektor. Dalam vektor ada fungsi yang bernama empty untuk mengecek apakah barang itu ada atau tidak. Kemudian setelah dicek ini ketika tidak ada, maka akan menampilkan belum ada barang. Kemudian ketika tidak kosong, berarti ada isinya, maka akan dilakukan looping teman. Nah, kita inisiasikan sebagai i, kemudian i lebih kecil dari nama barang. Nah, nama barang ini berupa, jadi nama barang ini kan ada berupa vektor teman. Vektor itu bisa berupa sebuah indeks. Nah, jadi indeks yang paling besar itu akan dimasukkan ke sini. Jadi sesuai dengan indeks yang ada di dalam vektor size. Nah, di size ini, nah ini adalah fungsi yang ada di IOStream. Nah, jadi untuk mengecek berapa sih ukuran dari vektor, berapa banyak data yang ada di dalam vektor. Kemudian sama aja ya teman, menggunakan cout i ditambah 1 supaya barangnya itu dimulai dari angka 1, kemudian nama barang dari indeks ke i, kemudian ini cout rp harga barang diambil dari indeks ke i, dari indeks ke 0 berarti kan. Kemudian selanjutnya sama aja, ketika pilihan sama dengan 3, maka integer total sama dengan 0, artinya hitung total belanjaan itu. Jadi supaya ketika ada belanjaan baru, artinya belanjaan yang lama itu totalnya akan dihapus. Jadi akan lebih memudahkan lagi dalam manajemen penghitungan. Kemudian sama teman, integer i harga barang size, nah artinya sesuai dengan ukuran dari vektor kita. Kemudian i plus plus, kemudian total. Nah, total ini terus bertambah plus sama dengan harga barang dengan indeks ke i. Kemudian cout harga belanjaan, kemudian total. Jadi total ini akan terus bertambah sesuai dengan harga barang yang dimasukkan kepada program. Kemudian ketika pilihan sama dengan 4, maka keluar dari program ini dan akan break menggunakan fungsi break yang keluar. Kemudian else, ketika opsi ini tidak dipilih semua, tidak sesuai dengan pilihan 1 sampai 4, maka program akan menampilkan pilihan tidak valid. Kemudian program akan selesai. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, programnya cukup sederhana. Kemudian kita akan coba jalankan programnya. Oke, di sini ada menu kasir sederhana. Di sini saya ingin menambahkan barang. Saya ingin menambahkan gula pasir. Harga barangnya adalah 15.000. Nah, barang berhasil ditambahkan. Kemudian saya ingin beli barang lagi, menambahkan barang lagi. Beras jumbo. Harga barangnya adalah karena jumbo ya teman-teman 250.000. Oke, saya terus ingin menghitung total belanjaan saya ada berapa. Di sini kemudian saya pencet 3 saja. Nah, jadi total belanjaan saya adalah 265.000 rupiah. Oke, kemudian saya bisa memilih opsi 4 untuk keluar dari program. Ya, program akan keluar dan program berhasil dijalankan tanpa adanya error. Ya, oke teman-teman. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengimplementasikannya di dalam program teman-teman sendiri, sehingga teman-teman bisa memiliki pengetahuan tentang C++. Karena kan memang sebelumnya kita belajar tentang Python ya. Jadi kita perlu adanya perubahan. Karena C++ sendiri kan merupakan bahasa tingkat rendah itu, low language. Artinya ini dekat dengan komputer dan juga ini tingkatannya lebih tinggi daripada si Python. Oke. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.